Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Indah Lestari dari kelas PBSI 1B. Di sini saya akan menjelaskan materi dengan tema perkembangan dan dinamika puisi Indonesia. Yang pertama adalah definisi dan ciri puisi Indonesia. Secara konvensional, sastra terdiri atas 3 genre, yakni puisi, prosa, dan drama. Puisi merupakan salah satu genre yang paling tua. Jika ditelusuri, sudah banyak definisi puisi. Dalam pandangan tradisional, puisi merupakan ragam sastra yang terikat oleh unsur-unsurnya, seperti irama, mantra, baris, dan bait. Melalui kumpulan definisi puisi yang dilakukan Shonan Ahmad, menurut Samuel Taylor Coleridge, puisi adalah kata yang terindah dalam susunan terindah. Penyair memilih kata-kata yang setepatnya dan disusun secara sebaik-baiknya. Misalnya seimbang. Seimbang antara satu unsur dengan unsur lain sangat erat hubungannya. Menurut Carlyle, puisi adalah hasil pemikiran yang bersifat musikal. Sementara itu, Wordsworth menyatakan bahwa puisi merupakan pernyataan perasaan imajinatif, yakni perasaan yang diangankan. Berdasarkan perkembangannya dalam sejarah sastra, dikenal adanya puisi lama dan puisi modern. Kemudian puisi lama dibedakan menjadi beberapa jenis, antara lain mantra, pantun, kalibur, syair, dan gurindam. Berikutnya adalah saya akan menjelaskan bentuk-bentuk puisi dan aliran puisi. Bentuk-bentuk puisi yang pertama adalah bentuk mantra. Terdapat di dalam kesusastraan daerah di seluruh Indonesia, mantra berhubungan erat dengan sikap religius manusia untuk memohon sesuatu. Yang kedua adalah pantun dan syair. Kedua jenis puisi adalah jenis puisi lama yang paling terkenal. Ikatan yang memberikan nilai keindahan dalam studi kebahasan itu berupa 1. Jumlah suku setiap bait, 2. jumlah baris setiap bait, 3. jumlah baris setiap bait puisi, 4. aturan jalan, hal rima, dan ritma. Pantun dan syair menyembunyikan penciptanya. Karya sastra bersifat anonim. Sifat anonim itu menyebabkan aturan-aturan yang dapat dijadikan kriteria penilaian. Pantun adalah puisi asli Indonesia. Hampir di semua daerah di Indonesia, ciptaan puisi baru berusaha melepaskan ikatan-ikatan puisi lama. Bentuk puisi yang kelima adalah puisi angkatan 45. Pada angkatan 45 benar-benar terjadi revolusi dalam puisi. Ikatan puisi lama sudah sangat ditinggalkan. Berikutnya saya akan memaparkan beberapa aliran puisi Indonesia. Yang pertama ada aliran romantik. Adalah aliran yang mengutamakan perasaan dalam romantisme. Pengarang memiliki kebebasan menciptakan menurut imajinasi dan perasaan masing-masing, sehingga pembaca tersentuh emosinya setelah membaca. Aliran ini dikaitkan dengan masalah cinta, karena masalah cinta memang membangkitkan emosi. Aliran yang kedua ada aliran mistisme. Adalah aliran yang mengacu pada pemikiran mistik, dan aliran yang bersifat melukiskan hubungan manusia dan wujud keilahian, persatuan yang tinggi. Mistisme selalu memaparkan keharuan dan kekaguman penulis terhadap ketuhanan dan keabadian. Bentuk aliran yang ketiga ada aliran realisme. Aliran realisme ini sering disebut pula realisme sosial. Ada pula yang menyebutnya sebagai seni yang objektif. Aliran ini menurut penyairnya untuk melukiskan sesuatu sesuai dengan kenyataan sebenarnya secara teliti dan detail. Aliran ini berpandangan bahwa adanya hubungan dialektika antara sastra dan kenyataan. Aliran berikutnya ada aliran ekspresionisme. Berbanding terbalik dengan aliran realisme, aliran ini dianggap seni yang objektif, yang subjektif. Ekspresionisme lebih mementingkan pengucapan secara spontan. Aliran ini sangat sesuai dengan hati penyair. Aliran yang kelima ada aliran impresionisme. Berasal dari kata impresio yang berarti kesan. Merupakan aliran sastra yang berusaha melukiskan kesan sesaat dari sesuatu hal yang diamati penyairnya. Bisa dibilang impresionisme adalah sketsa semuanya tidak dilukiskan secara jelas.
Materi yang berikutnya ada tokoh-tokoh puisi Indonesia angkatan 90-an hingga kini. Angkatan 90-an ditandai dengan adanya era reformasi. Munculnya angkatan reformasi ditandai dengan maraknya karya sastra bertema sosial politik dan seputar reformasi. Sastrawan era reformasi merefleksikan keadilan dan politik yang terjadi pada akhir 1990-an. Nama-nama sastrawan yang menorehkan karya monumental pada periode ini antara lain W.S. Rendra, Taufik Ismail, Seno Gumirah, Aji Dharma, Joko Pinurbo, Wiji Tukul, Ahmadun Yosi Herfanda, Acep Zamzam Nur, dan masih banyak lagi. Kemudian ada angkatan 2000-an. Memasuki angkatan 2000, gaya bersastra semakin mengandalkan kekuatan literasi dan mengungkapkan cerita secara estetik. Banyak nama sastrawan Indonesia yang lahir dan besar pada periode sastra 2000-an. Tokoh-tokoh tersebut adalah Ayu Utami, Afrizal Maina, Andrea Hirata, Habibur Rahman, Elzi Razi, dan masih banyak lagi. Yang berikutnya ada karya sastra di era digital. Selain dipengaruhi oleh zaman, karya sastra juga dapat dipengaruhi perkembangan teknologi agar tak ditinggalkan. Berkat kemajuan teknologi pula muncul istilah sastra siber. Secara definisi, sastra siber merupakan karya sastra dalam berbagai genre yang disebarluaskan melalui media elektronik seperti Wattpad, Blogme, Kabaka, Cabaca, hingga Webtoon. Meski tidak jarang menimbulkan polemik, namun kehadiran sastra siber memiliki penggemar sendiri, khususnya di kalangan milenial. Terlepas dari polemik mengenai sastra siber, perlu diakui bahwa hadirnya jenis sastra ini ikut mendobrak sekat-sekat yang selama ini hadir. Sekarang untuk menikmati sebuah karya sastra bisa langsung melalui gawai, terasa lebih mudah dan simpel, mengikuti perkembangan zaman. Semua fakta menarik telah diterbitkan novel yang justru ceritanya telah eksis terlebih dahulu di Wattpad maupun Webtoon, seperti Mariposa karya dari Luluk HF, Clarice McFerry Patkar, hingga Assalamualaikum Calon Imam karya Nafisya Kaila Akbar. Dengan adanya sastra siber ini diharapkan semakin banyak sastrawan baru di era digital yang percaya diri mengeluarkan karyanya. Kehadiran sastrawan-sastrawan digital ini juga menjadi harapan baru bagi ekonomi kreatif Indonesia, khususnya subsektor penerbitan. Karya sastrawan yang ada di era digital ini ada 3 tokoh sastra Indonesia, Rendra, N. Hadini, dan Sapardi Djoko Damono. Mungkin hanya itu materi yang bisa saya sampaikan. Kurang lebihnya mohon maaf. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.